Berikutnya, bagaimana jika satu aplikasi yang kita buat punya beberapa komponen? Tentu Svelte mendukung pemanggilan antar komponen ke komponen lain dengan melakukan impor dan ekspor, atau sering disebut sebagai nested komponen, komponen di dalam komponen. Contohnya, saya akan coba buat komponen baru. Di bagian folder src, teman-teman klik kanan, new file, lalu Ctrl S untuk menyimpan file tersebut. Berikan aja nama komponennya adalah header.svelte. Huruf H-nya besar, kita save. Di bagian komponen ini, sama seperti komponen app, dia punya bagian script. Saya harus ubah dulu jadi HTML, baru menuliskan script. Selain script, kita bisa tulis style dan template untuk headernya. Karena kita sudah sediakan bagian header, teman-teman bisa pindahkan ke komponen khusus untuk headernya. Kita rapikan, kurang lebih komponen header seperti ini. Belum ada script dan belum ada CSS. Biarkan saja, intinya kita pisahkan header ke komponen sendiri. Kemudian kita juga akan buat bagian footer untuk kita pisahkan ke komponen footer. Jadi klik kanan, new file, kita simpan, berikan nama footer.svelte. Isinya sama, ada script, ada style, dan komponen footer itu sendiri. Jadi di bagian app, teman-teman bisa cut, pindahkan ke bagian footer. Jadi lakukan hal yang sama ketika teman-teman punya komponen lain, terus teman-teman buat komponen baru, pindahkan template tersebut ke komponen itu. Bagian footer kita rubah dulu jadi format HTML biar ada warnanya. Nah, kedua komponen ini akan menjadi web aplikasi yang akan selalu sama di setiap halamannya. Dengan kata lain, bagian app ini adalah komponen utama yang menjadi template dasar dari webnya. Nah, nanti dua komponen ini akan kita impor ke dalam satu komponen. Berarti tugas kita adalah menyatukan dua komponen tersebut yang sudah kita pisahkan. Jadi teman-teman di sini bisa tulis keyword impor, lalu nama komponennya adalah header. Komponen tersebut berasal dari /header.svelte. Lakukan hal yang sama untuk bagian footer. Footer berasal dari file yang sama, /footer.svelte. Setelah kita impor kedua komponen tersebut, kita akan tampilkan satu persatu. Dia bentuknya itu seperti sintak HTML. Kita bisa tulis H-nya besar, lalu tulis header. Kita tutup. Bagian ini untuk header, selanjutnya untuk footer. Kita tulis footer seperti ini. Jadi header di atas, footer di bawah. Kita sudah satukan komponen tersebut ke komponen utamanya. Jadi sekali lagi penulisannya diperhatikan, dia bentuknya seperti HTML, tapi bagian H-nya harus besar supaya kita bisa membedakan mana sintak header HTML asli, mana sintak header buatan kita sendiri. Teman-teman boleh simpan filenya, terus kita buka lagi halamannya. Aplikasi kita tidak tampil, berarti ada error. Teman-teman bisa inspect elemen, terus di bagian konsol kita mendapatkan pesan errornya. Dibaca baik-baik, di sini ganti hero is not defined. Nah, ganti hero-nya teman-teman bisa pindahkan script tersebut atau kode fungsinya ke dalam header biar tidak terjadi error. Kurang lebih seperti ini. Kita save lagi dan kita lihat hasilnya. Secara tampilan tidak ada yang beda, tapi yang jelas halaman website kita sudah berbasis komponen. Jadi itu dia penggunaan nested komponen. Kita bisa buat komponen kecil seperti ini yang kita tempelkan satu persatu ke dalam template dasarnya. Nanti kalau teman-teman punya komponen lain seperti sidebar atau slider,
teman-teman bisa pisahkan ke masing-masing file sebagai komponen sendiri. Terus teman-teman tinggal satukan lagi komponen tersebut di dalam app komponennya. Jadi seolah-olah aplikasi kita seperti kita bermain dengan Lego yang kita pisahkan ke beberapa file, lalu kita gabungkan untuk jadi web aplikasi yang jauh lebih baik.